Nah, ini menjadi inisiatif crowdfunding pertama tahun 2014. Orang yang pernah berdonasi di Kitabisa ada 11 juta orang. Secara total sekitar 5 triliun lah. Potensi donasi personal di Indonesia itu sangat besar dan estimasinya mencapai 200 triliun rupiah per tahun. Faktor seperti pengaruh agama, kondisi ekonomi stabil, dan transisi ke platform digital berkontribusi pada tingginya potensi donasi di Indonesia. Kitabisa lahir dari kepercayaan dan keyakinan kalau orang Indonesia tuh baik dan senang bergotong royong. Indonesia 7 tahun berturut-turut jadi negara yang paling dermawan masyarakatnya. Tahun kemarin ini, survei tahun 2024, 90% orang yang disurvei itu mengaku bahwa berdonasi. Itu tertinggi, bahkan lebih tinggi dari negara barat, lebih tinggi dari Timur Tengah. Ini salah satu penggalangan awal yang juga saya ingat waktu itu Prof. Renald mengenalkan kami ke Pak JK dan PMI. Ketua PMI ya. Dan pada saat itu menjadi penggalangan pertama yang dilakukan secara crowdfund. Nah, ini menjadi inisiatif crowdfunding pertama tahun 2014. Mobil donor darah itu masih operasional di daerah Pemalang. Dulu kampanye namanya Potret untuk Kehidupan. Pada tahun itu 2015 akhirnya terkumpulnya buat PMI itu jadi sebuah achievement pertama karena sumbangannya dari ribuan masyarakat. Kitabisa ini kan ibaratnya seperti jembatan ya, Prof. Dan mempertemukan para penggalang, campaigner, penggerak sama orang-orang yang mau membantu, donatur. Jadi ekosistem kami terdiri dari orang-orang yang menggerakkan ini. Dan itu kan banyak sekali, Prof. Dari mulai pegiat sosial, lembaga non-profit, sampai rumah sakit itu semua menjadi jaringan mitra. Tokoh publik, atau sekarang influencer, content creator, komunitas fanbase, K-pop, musik gitu ya. Ini semua mereka adalah ekosistem Kitabisa yang biasanya memunculkan suatu penggalangan dalam bentuk misalnya yang sporadis, atau ada juga yang programnya jangka panjang. Nah, di sisi lain, inilah komunitas #orang baik, Prof. Orang-orang yang tergerak dan berbuat dengan mereka menyumbangkan dana. Kalau ya, mungkin yang muslim mereka bayar zakatnya, untuk beli kurban gitu ya. Sekarang ada wakaf produktif. Gitu. Ekosistem terbaru, Prof. Asuransi Kitabisa. Oke. Gitu. Ini ekosistem untuk melengkapi si Kitabisa nih sebagai aplikasi finansial untuk tolong-menolong, mewariskan kebaikan ke masa depan. Dan alhamdulillah, Prof, per bulan September tahun kemarin, akhirnya kita bisa mengantongi izin sebagai perusahaan asuransi syariah. Asuransi Kitabisa ini sebetulnya mengambil alih asuransi yang sudah berjalan selama 12 tahun. Sebelumnya namanya asuransi Amanah Gita. Dimiliki oleh dana pensiun dari Perhutani, Prof. Nah, jadi bisnis utama di asuransi ini adalah asuransi kumpulan sebetulnya. Yang melindungi banyak taman-taman wisata, taman-taman nasional. Jadi kalau ada yang naik gunung, mungkin Prof kalau jalan-jalan ke Pulau Komodo atau ke Bromo, nah itu di tiketnya udah ada sekarang bagian asuransi perlindungan kecelakaan jiwa evakuasi dari Kitabisa. Dan kami terus melanjutkan bisnis dari yang legacy tersebut ya. Kami punya lini juga bank assurance, menyediakan asuransi kalau di bahasa konvensionalnya itu jiwa kredit ya. Kalau di syariah jiwa pembiayaan. Jadi buat orang-orang yang ambil loan, pembiayaan dari bank, nah itu diasuransikan juga udah otomatis. Sehingga kalau dia tutup usia tidak berhutang. Roadmap ke depannya insya Allah mengikuti kebutuhan dari para anggota, para komunitasnya Kitabisa, apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, itulah yang akan kami terus kembangkan sampai nanti satu titik juga masuk ke sektor asuransi kesehatan. Donasi kontribusi atau preminya itu mulai dari Rp60.000 per tahun. Alhamdulillah total secara lifetime ya, Prof ya. Orang yang pernah berdonasi di Kitabisa ada 11 juta orang. Kalau donasi mungkin secara total sekitar 5 triliun lah. Sekitar 5 yang terhimpun triliun. dan tersalurkan. Pandemi COVID telah meningkatkan donasi digital sehingga 72% dengan generasi milenial sebagai pendonor utama. Donasi berbagi zakat juga signifikan melebihi 200 triliun, namun realisasinya baru 3,4%. Di Kitabisa ada menu zakat, itu bekerja sama dengan berbagai LAS atau lembaga amil zakat tingkatan nasional maupun yang di daerah-daerah.